Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel yang super gokil, super keren ini, Sultan Enok Channel. Pada kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Ambulan Misterius. Sebelum saya bercerita pada kali ini, disclaimer bahwa cerita ini dibuat adalah hanya untuk hiburan semata, atau bisa dikatakan cerita fiktif belaka. Adapun kesamaan tempat dan tokoh itu hanya kebetulan saja. Terima kasih Sobat Merinding Sultan Enok Channel. Baiklah, pemirsa Sultan Enok Channel, saya akan mulai cerita ini dari menit 0 dari sekarang. Simak sampai tuntas agar mendapatkan adrenalin dan ekstensi cerita ini. Cerita ini berawal dari seseorang yang bekerja di sebuah rumah sakit. Dia adalah sopir ambulan. Sebut saja sopir itu bernama Doni, bukan nama sebenarnya. Suatu ketika Pak Doni pun bekerja seperti biasa. Dia berangkat dari rumah untuk mempersiapkan segala sesuatu pekerjaannya. Jika memang dianggap sudah cukup perlengkapan kerja, makan, ngopi, dan sarapan, dia pun kembali mempersiapkan kendaraan roda 2 untuk berangkat ke tempat bekerja. Dia pun berangkat ke lokasi bekerja dan memakan waktu sekitar setengah jam dari rumahnya. Tibalah dia di tempat bekerja. Pada saat itu dia masuk shift 3, tepatnya pukul 9 malam hingga pukul 6 pagi. Tidak ada yang aneh di saat Pak Doni mulai sampai ke pekerjaan. Seperti biasa, dia mengecek seluruh kendaraan operasional ambulan yang memang menjadi tugasnya. Di saat itu dia pun ditanya oleh seorang rekan sahabat, "Don, kamu masuk malam sekarang?" "Iya ini." "Oh, ya udah kalau gitu saya balik duluan ya, karena saya shift 2 tadi." "Oke, siap. Rekannya pun pulang dan meninggalkan Doni. Di saat itu Doni berduduk santai sambil menikmati indahnya malam dengan secangkir kopi panas dan sebatang rokok. Waktu berjalan tepatlah pada pukul tepat jam 12 malam. Bunyi telepon di handphonenya pun berdering. "Halo, Pak Doni." "Oh iya, Bu. Ada apa, Bu?" "Pak Doni, Bapak hari ini ada tugas, Pak, malam ini untuk mengantarkan seseorang." "Oh, ini mengantarkan pasien sakit, Bu, ke rumahnya atau merujuk ke rumah sakit lain?" "Tidak, Pak. Bapak hanya mengatakan dia ke tempat tinggalnya, karena perawatan sudah dirasa cukup dan memang harus diantarkan malam ini juga, karena keluarganya meminta untuk segera diantarkan." "Baik, Bu, kalau begitu saya akan segera mempersiapkan kendaraannya." "Baiklah, Bu." "Baik, Pak Doni, terima kasih banyak Pak Doni atas kesiapannya." "Iya, Bu, sama-sama." Ditutuplah telepon itu dari seorang perawat yang menelpon beliau. Dia memanaskan mobil, mempersiapkan semuanya, dan dirasa cukup. Dia pun mencoba mendatangi ruangan tempat pasien dirawat untuk membawa kursi roda dan membawanya ke mobil ambulan. Di saat itu pasien memang dalam keadaan tertidur cukup
ngantuk, jadi dia tidak bisa membangunkan dan didoronglah dan dibantu oleh beberapa petugas kesehatan di rumah sakit tersebut. Sampailah dia ke dalam mobil ambulan untuk siap membawa dan mengantarkannya. Baik, makasih banyak atas bantuan telah membawa ini semuanya rekan-rekan. Saya akan berangkat untuk mengantarkan. Baik Pak Doni, hati-hati di jalan ya Pak, sahut salah seorang petugas kesehatan kepada Pak Doni. Baik, makasih banyak. Dia pun mencoba mulai berangkat membawa mobilnya. Di saat itu memang cuaca cukup tidak bersahabat dengan disertai petir dan angin yang cukup kencang. Cuma karena tugasnya beliau adalah, makanya beliau tetap menjalankannya tanpa berpikir dan mengeluh. Berangkatlah dia dari rumah sakit tersebut tepat pada pukul 12:30 malam. Perasaannya memang sudah agak sedikit merinding, walaupun dia belum mulai memacu kendaraannya. Di dalam perjalanannya, di awal perjalanan Pak Doni tidak menemukan apa-apa. Berjalan dan berjalan, tibalah dia di suatu persimpangan desa, jalan yang cukup sepi dan sunyi. Dia melihat ada sosok wanita berambut panjang dan berpakaian putih. Di saat itulah dia mulai merasa merinding dan merasa ketakutan. Si pasien hanya tertidur dan dia pun hanya sendiri di mobil tersebut. Dia coba menoleh ke kanan kiri dan ke belakang. Terasa sangat merinding di badannya. Dia pun hanya bisa berdoa kepada Sang Pencipta. Berjalanlah dia terus memacu kendaraannya. Dia coba memastikan bahwa itu adalah manusia biasa yang pada umumnya. Tetapi secara logika dia kembali bertanya dalam diri dia, apakah mungkin tengah malam kayak gini ada seorang perempuan di pinggir jalan dengan cuaca yang seperti ini? Aku rasa ini tidak wajar. Dia pun bergumam dalam hatinya. Di saat itu Pak Doni mencoba melihat dengan mematikan mobil dan dicoba turun dan membawa senter untuk memastikan siapakah sosok wanita tersebut. Turunlah dia dari mobil ambulan tersebut dan coba dia melihat. Alangkah kagetnya Pak Doni. Sangat terperanjat kaget Pak Doni karena dia kembali melihat sosok yang dia anggap sangat tidak wajar. Di saat itu dia tidak mau turun dari kendaraannya, dia hanya memastikan bahwa itu adalah manusia. Dia tetap memacu perlahan demi perlahan untuk sampai ke titik di mana dia melihat makhluk tersebut. Dan ternyata kembali makhluk itu menghilang. Pak Doni saat itu sempat berpikir negatif. Ada apa ini sebenarnya yang terjadi? Perjalanan masih panjang. Cerita ini akan bersambung di part kedua. Tentunya akan lebih sangat menegangkan dan menyeramkan. Baik sobat merinding Sultan Enoch Channel, terima kasih banyak yang sudah nonton video ini. Ditunggu part 2 nya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Semoga cerita ini bisa memberikan hiburan dan bisa menemani tidur serta istirahat Anda selama beraktivitas. Makasih banyak, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.